Halo, selamat sore. Salam kenal, saya dengan Molly. Bagi teman-teman yang belum kenal atau baru pertama kali bergabung dalam acara Study in Holland Online Series ya. Jadi ini merupakan rangkaian acara, biasanya kita hadir di setiap hari Rabu dan Jumat ya. Tapi lagi-lagi kita juga memfasilitasi baik dari segi pembicara ataupun, beberapa, eee, kendala ataupun misalnya kalau ada di hari jadwal yang lain, kita juga suka hadir di hari Senin, Sabtu. Tapi yang pasti kita hadir untuk memberikan informasi seputar studi di Belanda, baik itu interaktif talk show, baik itu seminar, ataupun informasi-informasi lainnya yang diberikan dalam sharing session ya. Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini, lagi-lagi selamat datang. Salam kenal, saya dengan Molly selaku Education Promotion Officer dari Novik Nesta Indonesia. Di sini juga hadir ada rekan saya Emmy secara virtual yang akan mensupport berjalannya acara ini ya. Emmy juga merupakan student counselor dari Novik Nesta Indonesia dan juga merupakan NL alumni dari The Hague University of Applied Sciences. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan guest speaker kita, sharing session mengenai motivation statement ataupun motivation letter, di mana dokumen ini merupakan dokumen yang sangat penting sekali ya, baik itu untuk apply ke universitas di Belanda, mau itu program bachelor, mau itu program master, setidaknya kita harus sudah mempunyai motivation statement. Nanti Hana dan juga Molly akan berbincang-bincang seputar motivation statement. Mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang tentunya ingin sekali kuliah di Belanda dan juga menulis motivation statement dalam rangka mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dipersiapkan. Baik, sebelum memulai acara ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Novik Nesta Indonesia. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang sudah mengenal kami, terima kasih sekali. Bagi yang belum mengenal kami, nggak masalah. Tugas kami adalah memberikan perkenalan terlebih dahulu sebelum kita memasuki acara utama pada sesi kali ini. Oke, yang pertama tentang Novik Nesta Indonesia. Jadi NISA sendiri merupakan kepanjangan dari Netherlands Education Support Office, di mana kita membantu teman-teman yang ingin kuliah ke Belanda nih, kita akan memberikan informasi secara general seputar studi di Belanda. Tidak hanya itu saja tugas kita, akan aku runut beberapa hal ya. Yang pertama kita memfasilitasi NL Knowledge, di mana kita berkolaborasi dengan institusi baik dari Indonesia dan Belanda untuk bersama-sama memberikan ilmu pengetahuan dan juga bekerja sama dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu yang ada baik dalam dua negara tersebut ya. Kita juga mensupport internationalization of education ya, salah satunya melalui acara ini dan juga melalui acara education fair, melalui acara online counseling yang kita selalu adakan hari Senin sampai dengan hari Kamis dan masih banyak lagi. Intinya kita senang sekali untuk memberikan informasi secara general seputar studi di Belanda bagi teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, terutama ke Belanda. Kita juga memanage scholarship program ya, di antaranya sudah pasti teman-teman kenal adalah Stunet yang merupakan fully funded scholarship dari pemerintah Belanda. Ada juga Orange Knowledge Program yang merupakan grant fund training, and of course Orange Tulip Scholarship yang sekarang sedang dibuka ya. Sebagai informasi nih, Hana Agustin sebagai guest speaker kita pada sesi kali ini juga merupakan OTS awardee. And then juga ada YouShare yang merupakan program kerjasama dengan beberapa negara Asia Tenggara. Kita juga tidak hanya mengundang teman-teman Indonesia untuk yuk kuliah di Belanda, tapi kita juga mengundang teman-teman di Belanda untuk hey yuk kuliah di Indonesia atau studi di Indonesia melalui program Wilweh. Serta bagi teman-teman yang sudah selesai nih kuliah di Belanda dan menjadi alumni atau NL alumni ya, tidak putus sampai situ saja. Kita masih bergandengan tangan ya untuk mengadakan acara-acara seperti NL Alumni Career Fair, ada Orange Talk, ada workshop, dan berbagai macam diskusi yang tentunya sangat menarik sekali untuk membangun jejaring antar sesama alumni. Oke, nah ini ada informasi buat teman-teman apabila ada pertanyaan seputar studi di Belanda dan pengen kontak kita. Ini merupakan seluruh channel komunikasi yang bisa teman-teman hubungi. Ada sosial media kita juga, dan tentunya bisa langsung email ke info@nesindonesia.or.id. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman ingin berkomunikasi dengan kita dan berkonsultasi mengenai studi di Belanda, kita mempunyai online counseling, di mana teman-teman tinggal akses saja ke bit.ly/ocmeso. Nah, kami melayani setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, untuk hari Senin dan juga hari Selasa dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore, untuk hari Rabu dan hari Kamis dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang.
Lalu teman-teman juga bisa mengakses ke bit.ly/dbnufikneso, di mana seluruh digital brosur sudah ada di situ. Untuk memudahkan teman-teman juga untuk mencari pertanyaan yang sering diajukan, langsung saja mencari jawabannya di bit.ly/FAQnufikneso. Ya, sekian perkenalannya. Sudah tidak sabar kita akan segera memanggil salah satu atau teman saya ya, yang juga merupakan OTS awardee, yaitu ada Hana Agustin. Selamat pagi Hana, hello hello. Halo Kak, Apa kabar Hana? baik-baik, aku baik. Han, sebelum kita menuju lebih lanjut nih gitu, mungkin Hana silahkan perkenalan diri dulu dengan teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, halo teman-teman, aku Hana. Sekarang aku lagi em, dalam proses studi ya, jalan studi Masters Psikologi di Radboud University, dan iya itu. Baik. Tapi kalau boleh tahu nih, Hana dulu S1-nya di Jakarta kah? Oh, Atau di mana? ya, aku waktu S1 aku em, di Melbourne University di Australia. Ya, jadi abis itu aku kayak sempat internship, abis lulus aku sempat internship di Singapura. Dan itu totally off topic sih. Sebenarnya aku internshipnya marketing, padahal aku juga majornya di psikologi waktu aku di S1. Terus abis itu, karena aku kira aku ada interest ke sana gitu. Ya. Tapi ternyata aku mikir, oh kayaknya enggak marketing gitu. Jadi abis itu aku balik ke Indo. Terus aku kayak ada gap year gitu, sama juga mempersiapkan untuk mau S2. Terus baru deh kemarin September 2021 aku ke sini gitu di Dan Belanda. juga merupakan awardee dari Orange Life Scholarship di tahun kemarin ya. Iya. Oke, Han, langsung saja saatnya dirimu untuk sharing session. Mungkin sebagai disclaimer dulu nih buat teman-teman yang hadir di sini, pengalaman Hana yang Hana berikan ini adalah merupakan pengalaman personal Hana. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada kenapa begini, kenapa begitu, karena yang namanya motivation letter itu betul-betul sebuah tulisan yang ditulis secara personal, ya. Dan juga yang Hana sharing di sini juga merupakan pengalaman yang sudah Hana lalui, gitu kan ya. Tapi tentunya nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa tanya-tanya, gitu kan ya. Karena Hana juga prosesnya juga lumayan panjang karena harus melewati pendaftaran ke UNIF dengan motivation statement, and also ketika waktu apply OTS, dirimu juga harus menggunakan motivation statement yang khusus diajukan kepada OTS ya. Kalau gitu Hana, the floor is yours. Mulai akan sembunyi dulu, nanti akan kembali lagi ketika Hana sudah selesai presentasi dan kita ngobrol-ngobrol dan juga melalui melalui sesi tanya jawab. Silakan Hana. Oke. Aku izin share screen. Oke, jadi seperti yang Kak Molly udah bilang, aku bakalan share tentang personal experience aku dalam waktu aku nge-write motivational letter. Jadi sebenarnya waktu aku apply ke OTS dan juga ke Radboud Uni, aku punya 2 motivational letter. Jadi satu untuk apply ke program aku, dan satu lagi juga untuk yang OTS scholarship-nya itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih bedanya? Karena obviously aku nggak bakalan ngasih satu motivational letter untuk apply ke 2 hal ini gitu, karena ini beda banget sebenarnya. Dan apa sih bedanya sebenarnya? Jadi waktu aku nulis untuk program aku lebih fokus ke apa yang aku mau lakuin in terms of research, interest aku, terus lebih ke personal goal untuk kontribusi di universitasnya sendiri, institusi itu. Sementara waktu aku write untuk scholarship itu lebih ke goal aku in a more long term gitu. Karena essentially waktu aku write scholarship letters, aku imagine apa yang bisa buat organisasi ini convince that
investment mereka ke aku itu bakal worth it in the long term gitu. Jadi mindsetnya aku itu lebih untuk organisasi yang ngasih aku scholarship, which is NESO dan juga Red Boat Uni, itu lebih kayak gimana sih aku bisa convince mereka kayak kalau sebenarnya itu worth it in long term dan aku bisa kontribusi di dalam society in general. Tapi waktu aku apply ke Red Boat University program psychology specifically, aku lebih fokus ke apa yang mereka udah done dan gimana aku bisa kontribusi di research mereka juga, karena essentially waktu aku apply ke master ini aku bakalan write a thesis research gitu. Jadi intentionally aku bakalan kontribusi ke research mereka dan aku emphasize ke gimana value aku itu kongruen dengan visi misi mereka dan juga research yang mereka udah done in the previous years gitu. Nah, jadi bedanya lagi juga waktu aku apply ke admission buat admission programnya itu aku lebih fokus ke aku tuh worth the kayak gimana ya posisi untuk jadi student di sini gitu. Sementara di dalam scholarship letter aku ada sisi di mana aku juga bilang aku perlu money gitu. Aku perlu your investment in my life that supaya aku bisa dapat oportunitas untuk berkembang di dalam bidang ini gitu. Nah, the next one mungkin aku mau share juga step by step prosesnya nih waktu aku write motivational letter. Jadi pertama, biasanya kalau di motivation letter itu ada questions, dan biasanya questionnya simple banget sih, kayak why do you think you deserve this scholarship gitu. Tapi ada juga yang lebih spesifik, misalnya di admission kayak motivation letter buat programnya sendiri di universitas, biasanya bakalan ada yang kayak lebih spesifik, misalnya kayak write about a time in your life where you manage a difficult situation gitu. Tapi sebenarnya di dalam pertanyaan ini ada hal-hal yang penting yang harus kita lihat gitu. Ada layer yang mereka ingin tahu sebenarnya. Karena ini nggak cuma pertanyaan tentang kayak a story about our life gitu in the past. Terus sebenarnya mereka mau lihat kayak gimana sih kamu manage stres gitu misalnya, atau kayak karena waktu kamu apply ke studies gitu, they expect that you're gonna be able to have a good time management, terus stress coping, terus juga gimana kamu balance work dan juga life kamu gitu. Mereka ingin tahu kamu tuh sisi soft skill kamu kayak gimana gitu. Jadi jadi itu penting banget untuk kita lihat pertanyaannya dan juga think about apa yang ada di apa layer yang ada di balik pertanyaan ini, apa sih yang sebenarnya pengen mereka tahu gitu dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Terus kedua, research. Jadi waktu aku apply buat Red Boat Uni, aku banyak banget lihat webpage mereka. Setiap universitas pasti ada website, dan mereka pasti ada publish, ada section di mana mereka will publish some of their research, terus juga visi misi mereka, dan juga kayak about us section. Itu penting banget tuh teman-teman, karena sebenarnya kita itu write motivation letter itu kita juga harus lihat audiensnya kita apa gitu. Dan itu penting banget untuk posisiin diri kita di the same plate as our audience, so that kayak dia tuh bisa lebih motivational letternya kamu tuh bisa lebih relevan dengan mereka gitu. Jadi in this case waktu aku apply, aku research kayak Red Boat University punya news gitu, kayak news page kayak gini.
dan mereka publish aktivitas mereka, events mereka, dan dari sana kamu bisa imply kayak apa sih sebenarnya value-value mereka gitu. Dan misalnya ada juga sesi di mana mereka buat research webpage kayak gini. Itu penting banget juga karena kamu mau tahu apa sih yang mereka udah have been doing for this while. Terus kayak kamu bisa juga lihat kayak page Instagramnya misalnya, atau enggak kontak-kontak alumni mereka, apa ya, research kayak apa sih yang mereka udah lakuin gitu. Dan kamu juga bisa tanya testimoni waktu aku sebelum aku write motivation letter juga, dan aku udah interested di Radboud University, aku kontak beberapa alumnus dan aku tanya kayak gimana sih study di Radboud begitu, pengalaman mereka kayak gimana dan juga kayak gimana kesulitannya gitu. Ketiga, reflect. Nah, aku sempat mention tadi sebelum presentation ini, aku take quite a gap year. Jadi abis aku selesai S1, aku internship 6 bulan, terus abis itu dari Agustus tahun 2020 sampai sekitar April 2021, aku take a gap year untuk benar-benar reflect my state of mind, benar-benar kayak reflect apa sih value aku gitu, apa sih what am I doing, what am I gonna be doing with my studies, terus sebenarnya kenapa kamu ngelakuin ini, kenapa kamu apply ke universitas ini, kenapa kamu mau apply buat scholarship, kenapa kamu mau kerja di tempat ini gitu. Karena it's important to know about yourself, karena essentially motivational letter itu personal. Mereka ingin tahu tentang kamu. Tapi kalau kamu aja nggak tahu tentang diri kamu, that's something to be question about gitu, teman-teman. Jadi journaling helps karena waktu dalam proses itu aku really take my time to reflect sih, dan juga banyak journal. Aku benar-benar mikirin kayak apa sih life goals aku, orang misalnya kayak extracurricular activities yang aku udah have done the past, reflect what kind of character am I gitu, what kind of passion that I have, hobi apa gitu. Terus banyak, kalian juga bisa lihat beberapa aspek di hidup kalian yang benar-benar reflect your values gitu. For example, kayak community involvement apa, KKN, terus kompetisi-kompetisi, awards that ya kalian pernah involved in. Selain itu helpful in reflecting, itu juga bisa jadi aset kamu yang bisa fokus in your motivational letter gitu. Terus misalnya kayak bisa juga kayak role model apa sih, kayak siapa sih panutan aku gitu, dan siapa yang inspire aku gitu. Jadi itu penting juga untuk nge-reflect karena essentially yang aku bilang it's your statement, it's your personal reflection gitu. Motivational letter is your personal reflection. Misalnya kayak quotes yang inspire kamu juga, ini salah satu yang aku suka banget dari Will Smith. If you're not making someone's life better, then you're wasting your time. Jadi itu sangat kena ke aku, dan value sharing itu sangat inspire aku banget gitu. Life goals, aku kayak udah mention tadi, journaling, dan essentially pokoknya discover aja kayak apa sebenarnya kamu gitu. Dan dari situ kita itu lebih mudah untuk ngelihat how your values tuh relevan dengan value-value institusi gitu. Karena sebenarnya institusi itu juga kayak orang, dan mereka punya value, punya misi, dan kita bisa lihat gimana itu relevan dengan hidup kita in such a way that motivational letter-nya itu nanti bisa di make such a way that they are congruent to each other gitu, teman-teman. Jadi bisa juga write down kayak ideas
atau opini. Waktu itu waktu aku take a gap year itu aku sering banget kayak baca buku, terus kayak movies, terus aku bahkan make reviews tentang itu. Step-step kayak gini itu sebenarnya kayak nggak terlalu directly help in motivation letter, tapi indirectly help sebenarnya. Karena you are triggered to think about kayak opini kamu apa gitu. Karena waktu kamu di universitas, you are trained to do critical thinking gitu. Jadi kayak gini-gini sebenarnya juga untuk nge-prep kamu in terms of how you think, pendapat, dan juga opini gitu. Juga dengar banyak podcast dan Quora, kayak forum-forum gitu. Aku melihat kayak gimana sih opini orang tentang misalnya sustainability atau inovasi energi gitu. Penting juga untuk memperluas wawasan gitu. Nah, step terakhir itu have a plan. Jadi di dalam motivational letter penting juga punya structure di mana in such a way that motivational letter kamu tuh dari awal sampai akhir itu ties in each other, yang kayak in such a way that it makes a full circle gitu. Jadi jangan sampai you leave the reader hanging at the end of your motivational letter kayak questioning sebenarnya jadi so what gitu. Jadi itu penting banget untuk buat plan. First paragraph kamu mau apa, terus middle paragraph mau ngomongin apa, terus closing mau ngomongin apa gitu. Jadi aku punya tip, jadi untuk opening selalu write kayak why are you writing. Introduction-nya itu untuk brief the audience kayak I'm writing this because kayak aku mau apply di program ini gitu atau bagaimana. Terus middle, why you are interested gitu. Kayak how that makes you grow, how being involved in project ini atau being admitted in this program itu make you grow in terms of your personal lives atau kayak di aspek-aspek apa tertentu di dalam hidup kamu gitu. Terus di sini kamu bisa emphasize on your skill dan juga experience in the past untuk convince gimana itu relevan dengan program kamu juga gitu. Terus untuk closing, ini dimana kamu bisa emphasize on kayak enthusiasm kamu di learning, further education, dan juga how you can contribute, which ties back to the first paragraph gitu, why you're writing this letter gitu. Jadi aku ada beberapa tips. Pertama, show, don't tell. For example, don't tell I like to read books. Everyone can say that gitu. Tapi when you're saying one of my favorite authors is Mark Manson, he mentioned in this book gitu. Kayak itu reflect that you are actually a reader gitu. Jadi don't just say oh I like to do this, I like to do that. Show in your personal letter, karena nanti aku bakal kasih beberapa example dari experience aku sendiri. That kayak sebenarnya orang itu lebih relate dengan not just facts gitu. Jadi show them that you are passionate in this by saying the exact thing gitu. Again, less words, more facts itu ini sebenarnya maksud aku common mistake. Ini common mistake karena sebenarnya banyak yang waktu aku awal-awal nge-write motivational letter, aku minta beberapa orang untuk cross check motivational letter dan mereka pada bilang sebenarnya Han, kamu kebanyakan ngomong gitu, di bagian ini tuh kayak terlalu banyak gitu, terlalu intens, bisa di shorten bit. Jadi sebenarnya this is a common mistake where people think that more more words, more facts, more words better gitu. Terus sebenarnya yang lebih pentingnya itu tuh
the essence, the contentnya tuh apa, dan deliver in such a way that itu you're not just telling them, you are showing that you are passionate in this and it is worth it for them to invest in you gitu. Tip ketiga, what you will do for them. It matters what you will do for them because they are reading based on the question that kayak misalnya kalau misalnya itu scholarship admission team, you're writing the motivational letter for the scholarship team, mereka bakal nanya hal apa yang buat orang ini tuh worth being invested gitu. Jadi it matters less what you are in the motivation letter, but it's more relevant how kayak kamu bisa apa yang bisa kamu lakuin untuk mereka gitu di dalam motivation letter kamu. Jadi kamu bisa bilang passion kamu, tapi kamu juga harus reflect gimana passion kamu itu useful buat mereka gitu teman-teman. Jadi nggak cuma one way conversation, nggak cuma communicating what you are to them, but also kayak gimana kamu bisa contribute untuk mereka gitu. Makanya itu aku pas awal bilang kayak itu penting banget untuk research apa sih sebenarnya value mereka, apa audience kamu, kayak gimana Red Dot University is gitu. Apa value Red Dot University for example di dalam case aku gitu. Jadi itu dan review, minta orang-orang untuk proofread motivational letter kamu. Penting banget karena sometimes aku personally ngerasa waktu aku nge-write nulis sesuatu, aku selalu just get into my zone, terus itu sangat one way perspective gitu. Tapi pas aku minta orang untuk ngelihat, ternyata benar juga kayak ada perspektif dia yang useful buat yang untuk develop motivation letter aku gitu teman-teman. Jadi penting banget untuk ngelihat perspektif orang lain waktu kita nulis sesuatu yang sangat from our point of view gitu. Terus tip keempat, ini specifically untuk scholarship motivation letter. Aku ngerasa waktu bedanya scholarship motivation letter aku dengan admission itu waktu di scholarship aku benar-benar at the end aku bilang specifically kayak kalau aku need this opportunity gitu. Aku need the money to pursue for this opportunity, pursue my studies for this for my personal growth gitu. Jadi aku benar-benar highlight especially the need for money itself gitu. Tip kelima, jangan lupa deadlines. Benar-benar I think this is quite a useful tip juga karena especially in the Dutch culture yang aku realize mereka tuh benar-benar have very specific agenda and they are very particular about deadlines. Jadi it's such a bad impression kalau misalnya kamu pertama kayak send in late, itu kayaknya udah out of the picture banget. Late submission motivation letter tuh kayaknya udah out of the picture buat mereka gitu. Jadi kayak benar-benar take note of deadlines, jangan sampai last minute. Terus formal tone of delivery, dan terakhir start today. Jadi take your time. Waktu aku write motivation letter, aku nggak write itu di dalam satu malam gitu. Aku benar take my time, benar reflect dan juga research kayak, dan aku ngerasa itu worth it banget semua time yang I put to write my motivation letters. Jadi itu tip dari aku. Dan sekarang mungkin aku bisa show a bit of my motivation letter, tapi ini untuk yang scholarship.
I think that's more useful for you guys. Jadi ini strukturnya awal-awal mungkin just a brief introduction. My name is Hana. This is my plan to follow up my education di Red Dot Uni gitu. Terus what's your reasoning behind this scholarship? Dan juga kayak apa program studi yang kamu apply untuk this scholarship. The first paragraph, the first part of the middle paragraph, aku mention problem apa yang aku care, value, then it reflects my value as a person gitu. Karena I care about this problem and I think it's important that we look into this gitu. Dan by the way ini juga based on my research apa yang Red Dot Uni has done, kayak research mereka, aku liatin, ternyata mereka care about this particular issue gitu. Jadi aku ngerasa aku juga care about that gitu. Jadi I want to highlight that gitu. Jadi aku highlight that in my motivation letter. Terus abis itu in this part aku write about my personal experience. And then dari personal experience itu, dan by the way ini juga personal experience-nya reflects the value that I mentioned at the beginning gitu. Terus apa yang kamu learn dari that personal experience? What inspired you by that? What helped you grow? Aku put di sini. Habis itu aku go to the actual value, aku project value aku di situ, dan kayak di sini aku write about my experience juga. Dan di sini a bit of how is it relevant to kayak the current situation gitu. Karena it shows also kayak that you care about how kayak the world is right now gitu, dan being critical about how that issue is still ongoing sampai sekarang gitu. Dan jadi dari situ aku juga lead to kayak intention aku, apa yang aku hope, dan gimana study ini itu can help me grow and also kayak help me to apa ya, kayak do something about the problem or the issue yang aku udah raise in the previous paragraph gitu. Nah di sini aku lihat, aku specifically bilang kenapa Red Dot University, karena obviously they want to feel that it is personalized for them. Karena aku writing the scholarship itu juga buat Red Dot gitu. Jadi Red Dot University scholarship team merasa that okay, she's only writing this for us gitu, kayak this is personalized gitu. Jadi why Red Dot University exactly? If you're applying to some other university, like for example, University of Amsterdam, write it specifically to why University of Amsterdam exactly gitu. Terus habis itu aku buat a bit of summary dan juga needs projection. Jadi kayak aku bilang di sini, this scholarship means a lot to me because it gives me the opportunity to bla bla bla. Dan baru aku bilang please accept my deepest appreciation. Okay, then of course sign off with your name. Then itu just a bit of my example. Thank you teman-teman. Dan kalau ada yang mau nanya, juga ini a bit of my social media kalau misalnya kalian mau reach aku. Gitu deh. Oke, terima kasih banyak Hana sudah memberikan penjelasan dan juga step by step and also points of the example of writing motivation statement ataupun motivation letter yang sudah pernah Hana buat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang hadir di sini. Yang tentunya mungkin biasanya nih kalau kita nulis esai lah gitu kan ya, suka mentok gitu kan. Nah ini mudah-mudahan akan jadi secercah
cahaya ya, supaya teman-teman bisa melanjutkan kembali menulis motivation statement-nya gitu. Nah, sekarang saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang hadir di sini. Jadi kalau mau ngobrol langsung sama Hana sangat dipersilahkan, bisa langsung raising hand, nanti kita akan bukakan juga mic-nya, ataupun kalau misalnya malu-malu pertanyaannya bisa diajukan melalui chat box ya. Sebagai pembuka dulu nih buat Hana, Han waktu buat motivation statement waktu itu panjangnya, length-nya berapa? Apakah satu lembar A4 dengan size font berapa gitu kan ya? Karena biasanya nih yang suka kita jelaskan adalah kurang lebih 550 atau sampai dengan 600 kata. Nah, waktu itu yang pernah Hana buat itu berapa ratus kata? Aku lumayan banyak, kayaknya yang ini tuh kayak 800 gitu, tapi 800-an memang ya, jadi 2 iya lembar gitu ya? 800-an. Ada Iya, 1,5 lembar lah ya? iya sebenarnya Ya, 1,5 lembar itu ideal. ya. Tapi waktu untuk kayaknya dua-duanya juga nggak terlalu ada limit kalau nggak salah. Cuma kalau bisa juga jangan terlalu kayak sampai 3 kayak 4 lembar Iya, gitu. iya, iya. Karena terus terang langsung apa namanya straight to the point gitu kan ya, tinggal Ya. ungkapkan saja apa saja yang mau diungkapkan, seperti apa motivasi, ke depannya mau kayak gimana. Terus di tengah-tengahnya itu adalah hal-hal yang tentunya bisa menginspirasi satu sama lain. Berdasarkan pernyataan Hana tadi adalah value-value yang bisa diserap dari universitas ataupun institusi yang dituju ya. Siap. Oke, and then Han, satu lagi dari Molly nih sebelum kita sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Waktu Hana membuat kedua surat tersebut, kan yang pasti kita buatnya admission dulu ya. Prosesnya berapa lama surat tersebut di-produce? Karena perjalanannya ada research, mesti ngeplan juga dan segala sesuatunya. Itu waktu itu in total berapa lama tuh? Lumayan lama sih kalau aku ya, karena Mhm. aku benar take my time banget sampai ya jadi mungkin kalau aku mau bilang sih, aku mulai bener-bener awal-awal itu kayak sekitar Oktober tahun 2020. Terus pertama untuk universitas dulu kan, karena universitas itu kalau nggak salah deadline-nya Januari gitu. Terus itu sekitar dari Oktober sampai Januari. Terus terus untuk scholarship kan aku kalau nggak salah scholarship letternya itu deadline-nya itu March. Maret Jadi ya? kayak itu sekitar 1 bulan gitu. Mhm. Karena kalau scholarship kan kayak aku udah ada previous background research juga dari yang university admission letternya gitu. Jadi nggak terlalu lama. Tapi waktu itu lumayan lumayan sih Kak sebenarnya Ya, gitu ya. karena aku benar-benar juga ini sih sebenarnya karena aku minta orang untuk review dan itu take time juga kan Mhm. karena Ya, ya. dari situ aku revise ada kayak first round revise terus aku minta orang lain buat ngecek terus second round revise gitu jadi prosesnya lama sih. Ya, nggak masalah ya. Siapa waktu itu yang minta tolong di-review? Jadi apakah ada dosen, apakah teman, atau siapa sosok? Temen sama adik. Jadi aku memang deket Hmm, banget sama adik aku dan dia juga suka inilah scholarship atau kayak gimana gitu. ya, Terus juga kalau teman-teman sih karena memang aku lebih comfortable aja dengan personal statement dan juga kayak sharing tentang mereka. Mereka soalnya tahu aku juga kan. Jadi itu penting juga sih sebenarnya one of the tips itu kayak juga menurut aku it's better untuk minta 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 review dari orang-orang yang udah tahu juga kayak gimana gimana motivation letter kamu tuh benar-benar reflect diri kamu. Tapi bisa juga sih sebenarnya minta orang yang nggak terlalu tahu, cuma advice-nya malah nggak terlalu in-depth mungkin yang menurut aku gitu. Gitu juga. oke. Memang lagi-lagi setiap orang punya kisah menarik gitu kan ya seputaran motivation statement ini. Ada juga teman Molly yang tentunya kalau tadi Hana dari Oktober sampai Januari, ada teman Molly juga yang membutuhkan waktu yang mungkin tidak selama itu, tapi juga pasti ada juga yang selama itu karena lagi-lagi kita betul-betul merefleksikan istilahnya diri kita dan kita tumpahkan ke surat tersebut karena biasanya kan proses admission juga tidak ada interview kan. Jadi inilah dokumen yang betul-betul mencerminkan diri kita seutuhnya aku bilang, jadi admission team tinggal baca dan ngelihat, oke,
applicants ini bagaimana, gitu kan ya. Iya Siap. benar. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang sudah hadir di Q&A, di chat box ya dari Sidik. Pertanyaan untuk Kak Hana. Jadi Kak, kalau sebaiknya kita ini prepare motivation-nya, kita prepare motivation letter-nya itu ada 2 ya, untuk admission dan scholarship. Mungkin Hana dulu deh yang ngejawab. Apakah kita harus nyiapin 2 dulu, atau 1 dulu, atau gimana? Oh, kalau aku waktu itu karena jadi aku udah ada intention untuk memang apply buat scholarship-nya gitu. Jadi gimana ya? Soalnya memang kalau university admission itu deadline-nya before the scholarship, oke itu kalau nggak salah. Jadi aku write buat university admission dulu, terus baru yang scholarship gitu. Tapi obviously you can also maybe kayak write both together and see kayak hand in hand gitu. Tapi menurut aku sih fokus ke satu dulu, terus kayak university admission dulu, karena itu juga in the end helps you untuk write scholarship letter gitu. Kalau itu based on my experience sih, kemarin aku write untuk admission dulu, terus baru scholarship gitu. Ya, step by step ya. Tapi kalau boleh nambahkan di sini adalah, jadi gini Sidik, kalau misalnya Sidik mau apply beasiswa di Belanda itu kan memang harus sudah terdaftar dulu atau apply ke universitas di Belanda. Nah, yang sudah pasti sudah harus mempersiapkan 1 motivation letter untuk admission-nya. Nah, untuk scholarship basically it depends, terus terang aja. Kalau misalnya Stunet, yes, itu harus sudah ada motivation letter juga khusus untuk Stunet. And then masuk ke OTS, itu tergantung univ yang dirimu tuju gitu kan ya. Kalau Hana ke Redboud, itu ada syarat untuk membuat motivation statement OTS-nya ya. Tapi apakah ada universitas lain yang harus mewajibkan menulis motivation statement, katakanlah Vrije Universiteit, untuk tahun ini nggak ada, gitu kan ya. Universitas-universitas lain juga nggak ada dan tidak mewajibkan untuk membuat motivation statement khusus untuk OTS-nya. Jadi again, it depends scholarship provider mana yang akan dirimu tuju. Ya, tapi yang paling pasti siapkan dulu 1 untuk yang admission ke universitas. Oke, selanjutnya dari Nanda Hoirunisa. Apakah Kak Hana sudah mempertimbangkan spesifik prof? Nah, ini aku agak bingung untuk Nanda ya. Prof di sini apakah profesi ataukah profesor? Tolong diketik ya. Sehingga motivation letter-nya fokus pada bidang yang sama dengan target profesor. Oke. Kita akan balik lagi nih Han ke waktu pas Hana admission ke universitas gitu kan ya. Jadi waktu itu apakah dirimu mempertimbangkan adanya spesifik profesor? Karena kan dirimu ngambil psychology nih sekarang kan ya. Apakah udah mulai approach profesor untuk penyelesaian ininya proposal penelitian? Karena beda kali ya, kalau di Belanda kita nggak nyari profesor dulu, beda sama di negara kita yang sebelumnya. Karena sebelum kita harus nyari profesor dulu kan ya kan? Iya. Jadi kalau di Belanda mah enggak ya Han ya, lebih gampang Iya. sebetulnya ya. Ya, tapi waktu aku research kayak beberapa studi-studi yang mereka udah dan in the past, itu aku ngeliat sih kayak beberapa kayak profesor yang kayak lumayan sering inilah kontribusi gitu di dalam publish papernya mereka gitu. Jadi aku nggak kontak, cuma aku mungkin aku lebih kontak, malah sebenarnya lebih kontak alumni gitu, karena aku ya jadi aku lebih kontak alumni, terus nanya-nanya kayak mereka tuh kayak postnya kayak gimana gitu. Jadi lebih ke alumni sih sebenarnya daripada profesor sendiri gitu. Betul sekali. Jadi memang alumni juga bisa membantu karena biasanya gini, kalau alumni itu karena mereka lagi-lagi nih ya sudah pernah menjalani gitu kan, sudah tahu juga, sudah punya pengalaman. Nah, jadi makanya teman-teman yang hadir di sini juga nanti kalau misalnya ke depannya pengen tanya-tanya Hana, nanti juga Hana di akhir acara bisa langsung kembali lagi memberikan atau men-share istilahnya sosial media ataupun platform apa yang bisa get in touch sama Hana gitu ya. Benar-benar terjawab untuk Nanda. Selanjutnya dari Irwansyah.
Halo Kak Hana, pengen tanya nih waktu itu bachelor dan masternya Kak Hana itu, paralel nggak ya? Maksudnya sama nggak, inline nggak ya, gitu kan ya. Nah, kira-kira Kak Hana ada tips nggak nih untuk motivation letter dari jurusan bachelor ke master yang berbeda? Nah, dirimu itu, inline kan? Tadi internship-nya aja agak mencleng ya? Iya, benar. Ya, itu juga untuk mengisi waktu juga internship-nya. Jadi aku kayak mikir, mungkin aku mau ke arah marketing, tapi enggak ternyata. Terus aku akhirnya dari pengalaman itu aku decided buat S2 lagi. Tapi iya aku paralel. Jadi waktu aku di S1 itu aku juga psikologi. Minornya aku sih marketing kayak consumer behavior gitu. Tapi makanya aku ke internship itu karena aku kira aku ke arah sana. Tapi essentially itu lumayan paralel sih. Mungkin kalau untuk tips yang berbeda begini aku kurang ada pengalaman sendiri gitu. Oke, cuma kalau misalnya boleh mulai bantu, jadi gini Irwansyah, ketika ketika kita mempunyai jurusan yang berbeda dengan, bachelor-nya, ini hanya, apa namanya, hanya masukan aja dan saran, yang paling pasti Irwansyah harus sudah memiliki, apa namanya, pengalaman kerja, ya. Nah, dari pengalaman kerja itulah yang, Irwansyah bisa, uraikan, yang Irwansyah bisa refleksikan ke dalam motivation statement, gitu kan ya. Tentunya tanpa menjelek-jelekan atau tanpa merendahkan, program bachelor, misalnya katakan gini, "Iya nih aku nggak suka dengan," misalnya dulu maunya manajemen gitu kan ya, terus mulai S2-nya adalah komunikasi. "Ya ini aku nggak terlalu suka sama manajemen karena misalnya susah dan ribet." Jangan seperti itu. Tapi gunakan contoh-contoh pengalaman yang sudah didapatkan, ataupun gunakan contoh-contoh yang bisa direfleksikan ketika ada di pengalaman kerja. Katakanlah seperti ini, ternyata gitu kan ya, setelah menjalani kurang lebih 3 tahun bekerja di bidang komunikasi, saya menemukan passion saya dalam bidang ini, dikarenakan sebutkan gitu kan ya, contoh-contohnya seperti apa gitu kan ya. Jadi sekali lagi, biasanya juga ini mungkin tips juga buat teman-teman, ketika daftar ke Belanda itu disarankan untuk, jurusannya inline atau paralel ya dengan bachelor-nya. Karena takutnya tim admission juga agak sedikit susah nih gitu kan menerima teman-teman yang beda jurusan dikarenakan, waduh nggak ada, basic ataupun nggak ada fondasi yang kuat, karena belum belajar mata kuliah A, B, C gitu kan ya. Dicoba silahkan gitu kan ya, silahkan di-convince dengan menggunakan, apa namanya, menggunakan motivation statement ini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya motivation statement ini bisa membuka, apa namanya, mata kepada para admission team, jadi dia punya perspektif dan insya Allah keterima di universitas tersebut, gitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya buat, Irwansyah. Pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Hana dari Vivi Zakiyah, boleh cerita sedikit nggak nih struggle pas daftar kampus dan juga daftar beasiswanya? Oh, oke. Ini jadi nggak particularly about motivational letter ya. Yes. Uh, um, untuk daftar ke kampus waktu itu um, mungkin lebih ke recommendation letter karena aku juga harus provide recommendation letter dan one of the recommendation letters untuk nggak untuk OTS, lebih ke admission buat ke Radboud University. Waktu itu harus salah satu tuh dari dosen gitu. Dan sementara waktu itu aku itu udah aku kan lulusnya 2019. Terus aku apply ke Radboud Uni 2021 gitu, awal 2021. Jadi dosen aku udah lupa lah sama aku itu. Gitu. Tapi untungnya pas aku Approach. email dia, terus dia doesn't mind gitu. Jadi oke, kayak dia masih ingat untungnya. Tapi kayak waktu itu aku agak agak sungkan gitu karena udah 1 tahun gak ngobrol sama dia, terus tiba-tiba nge-hit dia lagi di LinkedIn gitu kan kayak Iya. agak aneh gitu. Tapi untungnya dia baik sih. Iya, 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 betul sekali. Jadi juga tips juga nih ketika teman-teman baru either itu baru lulus ataupun sudah lulus gitu kan ya, get in touch dengan, dosen itu, sangat disarankan karena
kita bukannya pengen butuhnya aja juga enggak sih, tapi silaturahmi kan itu kan juga baik ya untuk kita semua. Dan biasanya siapa tahu juga teman-teman bisa kayak mendapatkan katakanlah project untuk penelitian gitu kan ya, ataupun international conference gitu kan ya, dan hal-hal lainnya berhubungan dengan dunia pendidikan, ataupun bertukar pikiran dan juga, ya menyampaikan opini-opini yang kita punya gitu kan ya. Nah, itu harus kalau bisa dipertahankan gitu kan. Iya. Nah, kalau boleh pengalaman tentang ininya ada nggak nih, Han, waktu daftar OTS-nya? Karena sebenarnya OTS sangat-sangat fleksibel ya, ketika melakukan pendaftaran, beasiswa tersebut. Hmm, kalau tes, aku kayaknya lumayan smooth-smooth aja, karena waktu itu semuanya kayak kayak tinggal di email semua Dokumen. dokumen-dokumennya. Yes, betul. Jadi nggak terlalu ada struggle sih in terms of itu ya. Malah Iya, sebenarnya kayaknya kalau nggak salah OTS juga nggak perlu recommendation letter. Jadi ya, cuma motivational letter ya. betul sekali. Yang penting sudah mendaftar ke universitas, ada proof-nya, and then form, and then voila sudah bisa kirim ke OTS. Tapi lagi-lagi tetap harus dibaca juga baik-baik karena setiap universitas ada persyaratan yang sedikit berbeda, ya. Hmm, Oke, ya. ini pertanyaan lanjutan dari Irwansyah. Dari statement Molly tadi memang menyebutkan adanya pengalaman pekerjaan. Apakah pernah menjadi karyawan ataupun usaha sendiri atau bisnis sendiri? Jadi gini, kalau misalnya kita beda jurusan, katakanlah aku dulu nih ya. Dulu aku kuliah S1-nya manajemen, lalu pengen S2-nya adalah komunikasi. Kalau di manajemen itu kan terus terang yang berhubungan sama manajemen lah ya. Kalau misalnya manajemen keuangan, let's say pernah kerja di bank ataupun, let's say pernah mengerjakan sesuatu hal yang berhubungan sama manajemen keuangan. Molly waktu itu memang kerja di bank, nggak ada pengalaman kerja di bidang media dan lain sebagainya berhubungan dengan komunikasi, tapi, dapat pengalaman kerja di bidang, komunikasi atau kerja di publishing ataupun, di majalah juga pernah. Nah, jadi pengalaman kerja berhubungan dengan S2 yang mau dituju Irwan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya tadi nih, misalnya Hana, dia S1-nya psikologi tapi pengen kerja di, katakanlah gitu S2 pengen jadi marketing. Nah, setidaknya sudah punya pengalaman kerja di bidang marketing gitu kan ya. Kenapa sih perlu hal seperti ini? Jadi gini, ketika admission team melihat gitu kan transkrip nilainya Irwansyah, wah, Irwansyah ini lulusan katakanlah psikologi gitu kan ya. Tapi pas dilihat nilai-nilainya atau mata kuliah yang sudah pernah dijalani, nggak ada yang berhubungan sama marketing ya gitu. Takutnya fondasinya nggak ada kan, dan itu kan sangat sulit sekali untuk mengikuti mata kuliah pelajaran di S2-nya, apalagi di luar negeri. Struggle dengan bahasa, struggle dengan logika pemikiran, dan juga struggle dengan hal-hal lainnya. Dan itu universitas juga nggak pengen menyusahkan. Takutnya kita stres sendiri, takutnya kita ribet sendiri, alangkah lebih baiknya punya pengalaman kerja terlebih dahulu dengan ya surat rekomendasi ataupun motivation letter dan juga dituangkanlah refleksi yang tadi mau disebutkan gitu. Nah, Mouly juga tadi menyatakan bahwa setidaknya gitu kan ya kalau bisa mah inline, tapi kalaupun benar-benar nggak inline dan pengen dipaksakan untuk mendaftar, ya silahkan saja dicoba gitu kan ya. Karena nggak ada salahnya juga untuk mencoba, tapi lagi-lagi harus sudah siap dengan katakanlah penolakan apabila memang tidak diterima, karena takutnya itu tadi, susah mengikuti mata kuliah di program masternya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab buat teman. Selanjutnya, pertanyaan dari Natalia Yuliana. Selamat sore, saya Natalia, saya izin bertanya. Apakah dalam motivation letter yang ditujukan ke universitas bisa langsung menuliskan interest research kita, terutama jika ingin mengembangkan research saat S1? Gimana, Han? Oh, oke. Aku untuk ini oke, ini apa ya, based on personal experience. Untuk aku juga apply ke Maastricht. Jadi apart from Radboud, waktu itu admission-nya aku juga apply ke Maastricht. Dan aku specifically di motivation letter-nya untuk Maastricht itu aku specifically interest research-nya aku taruh situ. Malah malah salah satu profesornya aku mention juga dalam situ karena aku ngerasa research-nya dia, jadi ada satu website namanya ResearchGate, terus aku lihat
research-nya profesor itu di situ. Terus aku ngerasa itu lumayan interesting dan aku pingin a part of her research gitu. Jadi I think dan aku diterima di Maastricht juga. Cuma aku jadinya milihnya Red Dot dan juga karena dapat scholarship-nya yang di Red Dot. Tapi menurutku it works because it shows that you have done research juga kayak tentang universitasnya dan juga kayak you are actually kayak enthusiastic gitu karena general statements itu sangat it says nothing gitu lah kayak kalau you are interested in everything you're interested in nothing basically gitu jadi kayak kalau misalnya kamu punya specific research I think that's really good kayaknya untuk shows that you actually have done kayak have been following along with the universitas gitu. Jadi kayak just enthusiasm sih sebenarnya. Ya, betul sekali. Oke, mudah-mudahan terjawab dari Natalia. Pertanyaan lanjutan dari Irwansyah. Jadi katanya Irwansyah ini merupakan S1 di bidang hukum, kerja di marketing and also sales, dan juga punya usaha sendiri. It's fine, it's really good gitu kan ya. Dan dia mau ngambil S2-nya adalah MBA, betul. Nah inilah gitu, dirimu juga sudah oke banget nih Irwansyah, sudah mempunyai pengalaman dari bidang sales and marketing, it's really good karena itu adalah contoh konkret untuk kuliah S2 di MBA. Sebagai informasi juga buat Irwansyah, dan kalau untuk MBA nanti tolong dibaca-baca juga nih ya, karena persyaratan lumayan banyak untuk MBA. Biasanya nanti selain adanya tes GMAT gitu kan ya, tentunya akan ada interview juga, karena biasanya sekolah-sekolah MBA itu dia pengen sosok-sosok yang betul-betul serius untuk menekuni master ini. Karena untuk sekolah MBA itu benefitnya adalah networking yang banyak dan tentunya peluang untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Semoga nanti ke depannya usahanya semakin berkembang dan menjadi istilahnya top bisnis, not only di dalam ranah Indonesia saja, dan mudah-mudahan nanti bisa ke ranah global gitu ya Irwansyah. Siap. Kita melihat waktu sudah 4:59 ya, waktunya jadi sangat singkat, tapi mudah-mudahan semua pertanyaan dan semua yang sudah disampaikan oleh Hana bisa memberikan informasi yang tentunya juga menginspirasi bagi teman-teman yang sedang melakukan proses penulisan motivation statement ataupun motivation letter. Mungkin Hana ada pesan-pesan terakhir di sesi kali ini, Hana? Mungkin pesan terakhir, all the best buat semua yang mau apply untuk S2 dan juga scholarship. Jangan putus asa menurut aku juga, dan juga really take the time juga, dan untuk manfaatin waktu ini juga untuk reflect tentang kedepannya kamu kayak apa gitu, dan juga value kamu gitu. Karena essentially that is who you are gitu, dan it will show in your motivational letter kalau itu genuine atau enggak gitu. Jadi aku akan terus berharap untuk yang terbaik untuk kalian semua juga. Terima kasih banyak Hana atas pesannya. Ataupun Hana mau ngedrop LinkedIn ataupun sosial media platform bisa dihubungi, silahkan ya. Okay. Langsung tinggal ketik aja di chat box, sembari Molly akan menutup sesi pada sore hari ini. Sekali lagi Hana Agusin, terima kasih sekali. Mudah-mudahan studi yang sedang dijalankan berhasil ya, dan tentunya kedepannya juga semakin sukses. Thank you so much Hana. Makasih Kak. Oke, untuk teman-teman yang hadir di sini, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran secara virtualnya. Kami akan terus mengadakan Study in Holland Online Series ya. Untuk sesi yang selanjutnya akan kita informasikan seperti biasa di sosial media kita. Jangan pernah kelewatan acara ini karena kita tidak hanya memberikan tentang sharing session saja, tapi akan ada program talk, akan ada berbagai macam informasi lainnya yang tentunya sangat bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan studi di Belanda. Saya Molly pamit, mengucapkan terima kasih juga buat Hana sekali lagi sebagai guest speaker kita pada sore hari ini, dan juga Emi Pumitasari yang selalu membantu dalam pelaksanaan acara ini. Sampai ketemu lagi, dan selamat akhir pekan, selamat sore semuanya. Hai semua, makasih Kak.